Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pimpinan yang di luar Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika saya waktu kecil diajari berdoa. Men awon baik ias rohakon sasada o Yesus doa toto. Suatu doa yang simpel, doa yang sederhana, menunjukkan bahwa ketika kita berdoa, maka berdoalah untukku, berdoalah untuk dirimu sendiri. Aku adalah kecil Tuhan, bersihkanlah hatiku, karena Engkau satu-satunya Allah yang memberkati aku. Mulai kecil sampai besar, sampai dewasa, topik atau tema doa yang ada dalam pikiranku adalah berdoa untuk, berdoa untuk keberhasilan, berdoa untuk masa depan, berdoa untuk jodohku, berdoa untuk cita-citaku, berdoa untuk kebaikan panjang umurku, keberhasilanku, semuanya mengaruhi diriku saat ini. Aku berdoa untukku, aku berdoa agar hidupku lebih baik. Aku berdoa agar segala sesuatu diberikan Tuhan kepadaku. Dan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Seorang pembegal, seorang perampok, dia bersaksi berkata kepada pendetanya bahwa aku dulu pernah merampok. Seketika aku merampok dan membegal orang itu, sampai di rumah aku menangis dan berdoa. Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku sudah membunuh orang, membegal orang. Tuhan ampuni karena aku sudah bersalah. Dia berdoa hanya untuk diri sendiri, tapi lupa mendoakan orang yang sudah dibegalnya. Lupa mendoakan kepada orang yang sudah menderita oleh karena perbuatannya. Semua kita pernah melakukan itu. Ketika kita melakukan kejahatan, sampai saat ini kita berada di lapas ini, kita berdoa ampuni aku Tuhan, dan mungkin masih lupa mendoakan orang yang sudah kita rugikan oleh karena perbuatan kita. Mulai dari kecil sampai sekarang ada banyak di antara kita yang berdoa untuk sendiri. Tapi pada hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita, mengajari kita bagaimana kita mengubah, bergeser untuk mendoakan tidak hanya diri itu sendiri, tidak hanya diri kita sendiri, diajarkan oleh firman Tuhan untuk berdoa to the other people. Berdoa bagi orang banyak, orang lain di luar dari kita, yang artinya adalah berdoa syafaat. Sehingga untuk zaman sekarang sangat sedikit ditemukan orang yang berdoa bagi orang lain. Apalagi kalau dikatakan kau berdoa, ya pimpin doa. Aku nggak tahu berdoa karena mungkin belum mampu mendoakan orang lain. Aku belum mampu berdoa, tapi kalau di kamarku aku bisa berdoa. Panjang-panjang aku berdoa karena mendoakan diri sendiri.
Dan kali ini kita diingatkan untuk berdoa bagi raja. Firman Tuhan mengatakan berdoa bagi raja, bagi penguasa, bagi para pemimpin, pemerintah, panggonggomi di seda bangsa, pemerintah di suatu bangsa, agar Tuhan memberkati raja itu, agar Tuhan melindungi raja itu, agar Tuhan menyertai, menguatkan, melindungi dan menolong, diberi kemenangan dan banyak hal. Mendoakan pimpinan, mendoakan raja. Tujuannya apa? Agar raja yang memimpin, yang berkuasa pada saat itu menjadi panggonggong, menjadi pelindung, menjadi pengayom bagi bangsanya, bagi banyak umat, seluruh rakyatnya. Kesaksian Daud dalam pengkhotbah ini dijadikan suatu ritus ibadah dalam pentahbisan raja. Bangsa Israel ketika mengangkat raja dan ada ibadah penobatan raja, maka perikop ini 21 sampai 10 dijadikan sebagai doa bagi raja yang akan dinobatkan. Daud sadar sebagai pemazmur, penulis doa ini, bahwa posisi seorang raja, posisi seorang pimpinan, posisi seorang penguasa dalam suatu bangsa, dalam suatu komunitas, dalam suatu negara tidak mudah. Tidaklah mudah, tidak gampang. Bukan berarti karena dia raja akan mendapat kehormatan, bukan berarti karena dia raja tidak mendapat cobaan, tantangan, bukan berarti karena dia raja malah dia duduk di singgasana kehormatan, tenang-tenang saja, tidak ada hambatan. Sekalipun itu benar, pemazmur katakan berdoalah bagi raja. Sekalipun itu benar, pemazmur katakan berdoalah bagi raja yang memimpin dalam keadaannya sebagai manusia. Manak dia keharajaannya, bagaimanapun kerajaannya, bagaimanapun dia berwibawa untuk memimpin, dia pasti lemah pada suatu saat. Dia pasti akan terjatuh pada suatu saat. Seorang raja, dia membutuhkan dukungan doa dari rakyatnya. Ayat 2 dikatakan, kiranya nama Allah membentengi, melindungi engkau. Berdoa bagi raja agar Tuhan melindungi raja itu yang sedang memerintah. Tanpa doa, seorang raja hanya bisa memerintah dengan akal kekuatan sendiri. Tanpa didukung dengan doa, seorang pimpinan hanya bisa memimpin dengan tangan besi yang bisa saja ditolak oleh rakyatnya, ditolak oleh umatnya. Bahkan yang terbaik adalah ketika raja sedang memimpin, dia ditolak oleh Tuhan. Saul, raja yang memimpin, ditolak oleh Tuhan karena kepemimpinannya sudah tidak lagi kebal sesuai dengan kuasa Tuhan. Tetapi dengan kekuatan doa, seorang raja mampu berkuasa penuh dengan kehormatan, penuh dengan wibawa, menjadi kesenangan bagi rakyatnya. Dengan doa, raja mampu bertindak dengan keadilan, dengan kebenaran, membantu menolong umatnya, rakyatnya pada suatu kehidupan yang justru lebih baik dan lebih tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini kita mau lihat ada dua refleksi yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama adalah berdoa bagi penguasa, berdoa bagi raja dan penguasa. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak, semua orang pernah berdoa, semua orang pernah berdoa, tapi terkadang lebih banyak untuk diri sendiri. Untuk orang lain kapan? Mungkin tidak pernah. Untuk orang lain kapan? Mungkin hampir tidak pernah. Lama manangnya raja. Terlebih mendoakan raja yang jauh, yang tidak bisa dilihat, yang jauh jangkauannya. Firman Tuhan berkata di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Naikkan dan doa syafaat untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Artinya dalam doa itu bukan hanya sekedar untuk myself, tetapi untuk banyak orang, untuk orang lain yang di luar diri kita. Itulah yang disebut dengan berdoa syafaat. Sehingga doa syafaat itu bukan berarti harus doa yang panjang-panjang. Doa syafaat itu bukan harus doa yang lebih dari 5 menit. 1 menit pun kita berdoa. Apabila dalam doa itu memiliki unsur di luar diri kita, kita sudah berdoa syafaat.
pendek pun kita berdoa dalam durasi. Kalau dalam doa itu kita punya unsur mendoakan orang lain, bukan hanya diri kita, kita sudah menjadi berdoa syafaat. Maka terlebih kita yang ada di penjara ini, yang ada di lapas ini, jangan berkecil hati. Jangan merasa rendah diri, karena kita bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat. Karena kita bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat yang ada di luar sana, di keluarga kita, bangsa dan negara, orang-orang yang terancam oleh COVID-19. Berdoa bagi orang lain di luar diri kita. Berdoa bagi banyak orang yang sedang menderita. Berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Berdoa untuk presiden yang kita cintai. Berdoa untuk penguasa, termasuk berdoa untuk pimpinan lapas ini. Kita berdoa dan banyak berdoa agar Tuhan menolong pimpinan, setiap pimpinan penguasa menjalankan pemerintahnya dengan baik. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa aku berdoa untuk pemerintah yang bejat, aku berdoa untuk pemerintah yang korupsi, aku mendoakan pemerintah yang sudah tahu dia adalah memiliki roh yang cintakan uang. Aku berdoa dengan hati mendoakan penguasa yang memiliki ketidakbenaran, ketidakadilan, mungkin berlaku kejam, pilih kasih, terkesan tidak peduli. Bagaimana aku mendoakan mereka? Bagaimana aku bisa mendoakan orang yang sudah tahu dia berbuat jahat? Bukankah firman Tuhan berkata, Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Barang siapa melawan pemerintah, berarti melawan ketetapan Allah. Lawanlah kejahatan pemerintah itu. Lawanlah ketidakadilan pemerintah itu. Lawanlah kebohongan, ketidakbenaran, dusta dari penguasa dan raja. Bukan dengan anarkis, bukan dengan memiliki roh pemecah belah, tapi berdoa terus bagi mereka agar mereka tetap setia kepada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. King of the Kings. Lihatlah ketika kita atau pemazmur berdoa bagi Raja untuk kepemimpinannya, untuk kesejahteraannya, untuk kebaikannya, untuk kemakmurannya. Ada Raja yang sejati, ada Raja yang sebenarnya, yang justru melakukannya untuk semua bangsa, untuk kita umatnya, orang yang berdosa. Dialah yang justru berdoa bagi kita. Dialah yang justru berdoa bagi kita, untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk kedamaian, untuk kesejahteraan kita, untuk kemenangan kita. Dialah Yesus Kristus, Raja untuk selama-lamanya, Raja yang sesungguhnya, Raja yang mau dan rela bersedia berkorban untuk umatnya yang berdosa, untuk kita yang berdosa. Dia adalah pembela kita, Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah pendoa yang sempurna untuk kita. Dia yang diurapi oleh Tuhan. Dia yang sanggup memberi kemenangan bagi kita yang terus mengharapkan kemenangan. Dia yang terus berdoa bagi kita untuk memberikan jalan keluar saat kita tersesat. Dia mendoakan kita, memberikan kemenangan kepada kita, kekuatan saat kita hampir menyerah karena kita lemah. Ketika Daud bisa berdoa dalam perikop ini kepada Tuhan Allah, berdoa syafaat agar Tuhan memberikan jawaban, memberikan bantuan, memberikan keberhasilan, memberikan kemenangan kepada Raja. Terlebih Yesus berdoa syafaat kepada Bapanya di surga untuk memberikan kita kedamaian, ketenangan. Yesus ambil alih semua doa-doa kita. Yesus berperan untuk mendoakan kita orang yang lemah, untuk menjadi pendoa bagi kita yang berdosa. Ingat, sehebat dan sebaik apapun kita menjadi pendoa syafaat, sebaik dan sehebat apapun kita menjadi pendoa, Yesus yang sempurnakan doa kita kepada Bapa di surga. Yesuslah yang menyempurnakan doa-doa kita. Di dalam Yesus semuanya mungkin. Di dalam Yesus ada kepastian.
Di dalam nama Yesus kita boleh bermegah, berbangga diri. Ketika orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, ketika orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan itu terjatuh, maka kita orang-orang yang berada di dalam Tuhan, ayat 9 dikatakan, kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Artinya selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan dalam hidup kita. Sekalipun kita hampir menyerah, mau meninggalkan segala kejahatan dan mau terarah pada firman Tuhan, pada kuasa Tuhan, kita terjatuh tapi tidak sampai tergeletak. Apabila adom Yesus ini bagasan berbuta, alimulutang adom Yesus ini bagasan berbuta, tak kita. Roh tu bagas jorong di depan. Harus ada Yesus dalam hati kita, agar kita mampu melawan, terhindar dari banyak kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, jangan pernah putus berdoa. Judul mana matanya, unang mencari matanya. Tetaplah berdoa, sebab Yesus pun di dalam rohnya yang kudus terus mendoakan. Tidak pernah putus berdoa kepada Bapa untuk kita. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus menginginkan agar kita terlindung dari yang jahat dan terhindar dari banyak cobaan, agar Tuhan menyertai kita melawan segala yang jahat dan menguatkan kita untuk melakukan segala apa yang baik. Kiranya apa yang dinyatakan Yesus dalam doanya terjadi bagi kita pada hari ini. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan tidak menempatkan kita pada suatu kondisi yang membuat kita terjatuh dan tergeletak. Bagi para raja, penguasa, pemerintah, dan seluruhnya kita yang ada di tempat ini, kita layak untuk berdoa bagi mereka. Kita layak untuk bersyukur karena Tuhan sudah mendoakan kita. Tuhan Allah melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan. Bahkan Kau sudah menguduskan kami, orang-orang yang tidak layak, yang berdosa untuk hadir di rumah yang kudus. Kami percaya Tuhan, kuasa Maha Kudus Tuhan memberikan kami kemampuan dan boleh berdiri tegak untuk mendoakan satu dengan lain. Kami percaya ya Allah, doa yang ada pada kami menjadi kekuatan untuk kami boleh berdiri menghadapi banyak. Terpujilah Kau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita bangkit berdiri. Aku tahu kan hari esok nomor 317. Kita percaya ada tangan Tuhan yang pegang kita untuk melindungi kita terus. Kita bangkit berdiri. Bagi yang sehat kita bangkit berdiri. Tapi yang mungkin masih sakit berdiri. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan suri yang kuharapkan, karena suri yang akan lenyap. Yeah.
godaan yang ada pada kita. Tetap setialah. Dan raihlah panggilan Tuhan untuk kita boleh hadir dan datang berjalan dalam terang. Aku tahu kan hari esok mungkin akan datang. Karena Tuhan masih pegang tangan kami sampai saat ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Engkau Allah satu-satunya Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, kesabaran dan ketabahan. Kami percaya Tuhan, setelah kami selesai ibadah saat ini, ada banyak godaan yang menggodai kami. Tapi kami mau Roh Kudus Tuhan turun atas kami, bekerja melawan kami, berkuasa atas hidup kami. Kami boleh terhindar dari tangan yang jahat. Dalam kesempatan ibadah saat ini kami berdoa Tuhan, untuk keluarga besar Bapak Yasona Lauli dalam kedukaan karena ibu istri yang tercinta, Ibu Elis Bolo Ketaran, telah Kau panggil ke sisi dalam duka yang besar. Kami mau serahkan kehidupan keluarga Bapak Yasona Lauli ke dalam tangan penasihat Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga yang memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan kami hati yang terus mau datang ke tempat ini, memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak memiliki persembahan secara materi, Engkau Allah yang maha melihat keberadaan kami. Lihatlah hati kami untuk datang kepada Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang harum, yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.